Benarkah jika Palestina merdeka, kiamat semakin dekat? Pada kesempatan kali ini, Rashid akan bercerita dan menjelaskan sebuah hadis yang berisi tentang tanda kiamat sudah dekat dan berhubungan dengan Palestina. Simak sampai akhir video ya. Beredar informasi di berbagai sosial media bahwa jika Palestina merdeka, maka akan terjadi kiamat. Anggapan ini berasal dari hadis yang menarasikan bahwa ketika khilafah telah tiba di Baitul Maqdis atau Yerusalem atau Palestina, maka saat itu akan tiba saat gempa bumi, bencana besar, dan hari kiamat semakin dekat. Berikut bunyi hadis tersebut. Kami diberitahu oleh Ahmad bin Saleh, yang diberitahu oleh Asad bin Musa, yang diberitahu oleh Muawiyah bin Saleh, yang memberitahu saya bahwa Ibnu Zuk al-Iyadi mengisahkan kepada saya. Ia berkata, Abdullah bin Hawala al-Azdi datang kepadaku dan berkata, Rasulullah SAW mengutus kami untuk menjarah dengan harapan mendapatkan harta rampasan, tetapi kami kembali tanpa berhasil mendapatkan apapun. Kemudian Rasulullah SAW melihat kelelahan yang terpancar di wajah kami, lalu berdiri di tengah-tengah kami dan berdoa, Ya Allah, janganlah engkau menimpakan beban kepada mereka yang mereka tidak sanggup memikulnya, dan janganlah engkau menimpakan beban kepada diri mereka sendiri sehingga mereka menjadi lemah, dan janganlah engkau menyerahkan mereka kepada orang-orang lain sehingga orang lain akan memanfaatkan mereka. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas kepalaku, atau dia mungkin mengatakan hammah atau leher atau kepala. Lalu dia berkata, Wahai Ibnu Hawala, ketika kamu melihat khilafah telah turun ke Baitul Maqdis atau Yerusalem, maka saat itu akan mendekat gempa bumi, bencana besar, dan masalah besar. Pada hari itu, saat kiamat akan lebih dekat bagi manusia daripada jarak ini antara tanganku dan kepalamu. Abu Dawud berkata, Abdullah bin Hawala adalah dari Homs atau Syria. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagaimanakah kualitas hadis ini? Dalam catatan kaki yang ditulis oleh Syu'aib al-Arnaw menyebutkan bahwa hadis ini dianggap lemah. Hal tersebut disinyalir dari perawi-perawi dalam rantai riwayat hadis ini menimbulkan keraguan. Muawiyah bin Saleh, meskipun dianggap sebagai perawi yang kuat, terlibat dalam beberapa riwayat hadis yang mencurigakan, yang mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap hadis ini. Selain itu, ada ketidakpastian tentang status Abdullah bin Zuk atau Zub bin Abdullah dalam riwayat hadis ini. Beberapa ulama hadis menganggapnya sebagai perawi yang kurang dikenal dan tidak terpercaya. Ketidakpastian ini menciptakan keraguan tentang kesahihan hadis. Begitu pula dengan adanya variasi dalam penamaan dan atribusi perawi dalam riwayat hadis ini, yang menciptakan keraguan tentang konsistensi dan keandalannya. Isi hadis ini juga dianggap tidak sesuai dengan sunnah yang telah dikenal dan diterima oleh umat Islam. Hadis ini memuat ramalan tentang kejadian-kejadian besar di masa depan yang bisa dianggap sebagai perkiraan yang tidak cocok dengan karakter hadis-hadis yang lain. Karena hadis ini lemah, maka tidak dapat dijadikan hujjah. Kita wajib percaya akan hal yang dibawa oleh Nabi SAW, yaitu Al-Quran, dan berita dari Nabi SAW yang mutawatir dan memenuhi syarat-syaratnya. Persoalan kiamat adalah permasalahan akidah, sehingga hadis lemah tidak dapat menjadi pegangan. Kiamat adalah hak istimewa Allah. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber utama yang menjelaskan pentingnya hari kiamat, dan mempertanyakan keberadaannya berarti meragukan inti ajaran Islam. Sejak zaman dahulu, manusia telah terus memikirkan dan penasaran tentang waktu yang tepat datangnya hari kiamat. Pada saat-saat ketidakpastian ini, Allah telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran. Mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad,
Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa hanya Allah lah yang mengetahui waktu pasti datangnya hari kiamat. Para rasul, nabi, malaikat, dan jin tidak memiliki pengetahuan ini. Oleh karena itu, keyakinan kepada hari kiamat adalah suatu prinsip iman yang tidak boleh disangsikan dalam Islam. Mempercayai hari kiamat adalah esensial bagi seorang muslim. Meski demikian, hanya Allah yang tahu kapan peristiwa besar ini akan datang menghampiri kita semua. Kemerdekaan Palestina dan hari kiamat hanya Allah yang tahu. Maka hadis di atas dengan sendirinya bertentangan dengan klaim Allah di dalam Al-Quran. Karena itu, kemenangan dan kemerdekaan Palestina bukanlah pertanda semakin dekatnya kiamat. Kiamat hanya akan terjadi atas izin Allah, cepat atau lambat. Tidak perlu bagi kita untuk berspekulasi tentang waktu kiamat. Dengan demikian, meskipun perjuangan dan aspirasi kemerdekaan Palestina adalah hal yang patut didukung, kita harus ingat bahwa hubungannya dengan hari kiamat adalah misteri dan hanya Allah yang tahu. Kemenangan dalam perjuangan ini akan datang atas izin Allah dan tidak boleh dianggap sebagai tanda langsung datangnya kiamat. Momen kiamat akan datang sesuai dengan rencana dan kebijakan Allah, dan kita harus hidup dengan keyakinan ini di dalam hati kita. Alhamdulillah, itulah sedikit penjelasan tentang banyaknya berita yang beredar di sosial media bahwa kiamat sudah dekat seiring dengan merdeka atau menangnya Palestina atas penjajahan Israel. Kita harus meyakini bahwa hari kiamat dapat datang kapan saja atas izin Allah dan sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi SAW berdasarkan riwayat hadis yang sahih. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.